Hai Minamania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Highlight News. KKP terus berupaya meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, salah satunya pada komoditas udang di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Udang merupakan komoditas perikanan yang sangat diminati pasar dunia, di mana permintaan pasar udang global berada di nomor 2 setelah salmon. Udang juga salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta komoditas unggulan ekspor selain kepiting, lobster, dan juga rumput laut. Hal ini sejalan dengan program prioritas KKP dalam pengembangan kampung perikanan budidaya berorientasi ekspor dan juga pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menggelar kegiatan temu lapang percontohan penyuluhan pemberian pakan Promina SP pada budidaya udang faname di tambak tradisional. Kepala BRSDM KP Inyoman Radiarta menyampaikan, melalui temu lapang percontohan dan panen udang faname sistem tradisional ini, BRSDM KP berkomitmen mendukung terwujudnya program terobosan KKP serta peningkatan produksi udang nasional yang ditargetkan meningkat sebesar 2 juta ton pada tahun 2024. Kegiatan percontohan ini diterapkan di kelompok pembudidaya ikan sonar Barokah Abadi, Desa Pesisir, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo dengan memulai tebar benih pada 25 Mei 2022 dan diseminasi teknologi pada 30 Agustus hingga 30 Desember 2022 mendatang. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati menyampaikan, Kabupaten Situbondo merupakan sentra budidaya udang nasional yang dapat dikembangkan dengan melakukan inovasi dan diseminasi teknologi dengan pemberian pakan Pronima. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan produksi udang di Kabupaten Situbondo. Kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan ini merupakan salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh perikanan melalui demonstrasi cara dan praktek langsung bersama kelompok masyarakat tentang budidaya udang faname. Pada kegiatan temu lapang percontohan ini, panen udang faname mencapai target sebanyak 2,5 kuintal senilai Rp16.250.000 dengan umur panen selama 96 hari. Hal ini merupakan pencapaian demonstrasi cara yang dilakukan oleh penyuluh perikanan dengan pemberian pakan Pronima pada udang. Teknologi ini nantinya akan disebarluaskan pada kelompok lain di Kabupaten Situbondo. Selain Pokdakan Sonar Barokah Abadi, saat ini 2 kelompok lain turut menerapkan teknologi pemberian pakan Pronima pada tambak tradisional. Kelompok ini meliputi Pokdakan Petani Tambak Terpadu dan juga Pokdakan Karang Laut. Nelayan berperan penting dalam mewujudkan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini KKP terus meningkatkan kapasitas pelaku utama melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Sebagai implementasi dalam mendukung program strategis KKP, utamanya program penangkapan ikan secara terukur berbasis pada kuota penangkapan dan pembangunan kampung nelayan maju, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan pelatihan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan gillnet di Kota Palembang pada 22 hingga 23 September 2022. Pelatihan ini difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dengan diikuti 100 peserta nelayan di Kota Palembang secara blended learning. Kepala BRSDM KP Inyoman Radiarta menyampaikan, produksi perikanan tangkap akan mengalami penurunan akibat overfishing karena penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ia juga mengatakan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, KKP telah menerapkan 5 program strategis, salah satunya penangkapan ikan terukur. Alat pancing gillnet merupakan salah satu jenis alat tangkap ikan dari bahan jaring dengan memiliki bentuk 4 persegi panjang di mana ukuran mata jaringnya sama. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati mengatakan, melalui pelatihan ini para peserta diberikan pemahaman terkait penangkapan ikan sehingga potensi sumber daya laut terus berkelanjutan. Ia juga menambahkan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Adanya pelatihan ini diinisiasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia. Arahan anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia yang disampaikan oleh tenaga ahlinya Fuad Kurniawan mengatakan, pentingnya para nelayan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dalam kegiatan penangkapan ikan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nelayan dalam penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang berdampak baik pada penangkapan ikan dan juga ekosistem laut. Hal tersebut karena produksi perikanan tangkap semakin hari mengalami penurunan akibat overfishing dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Produksi perikanan budidaya kian ditingkatkan, tak terkecuali budidaya ikan hias. Hal ini lantaran permintaan ikan hias dunia periode tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan peningkatan rata-rata 4,35% per tahun. Dalam hal ini, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mendorong peningkatan produktivitas perikanan budidaya ikan hias lewat kegiatan temu lapang percontohan penyuluhan kampung ikan hias di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 22 September 2022. Hal tersebut juga sebagai implementasi terwujudnya program prioritas KKP utamanya pada pembangunan kampung perikanan budidaya. Wilayah Panembangan memiliki sumber daya air yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk budidaya ikan hias. Oleh karena itu, kegiatan percontohan penyuluhan kampung ikan hias ini telah dilaksanakan pada 31 Maret 2022 lalu. Tujuan diadakannya kegiatan percontohan penyuluhan perikanan ini yakni mendiseminasikan teknologi budidaya ikan hias yang tepat guna dan berhasil guna sesuai kebutuhan sasaran penyuluhan dalam rangka meningkatkan produksi ikan hias baik secara kualitas maupun kuantitas. Pokdakan Langgas yang beranggotakan 16 orang terpilih sebagai pelaksana program Pokdakan yang berfokus di bidang ikan hias. Komoditas yang dibudidayakan oleh Pokdakan Langgas antara lain Sumatera Tiger Barbs, Cana, Plati, Lobster Air Tawar, Blue Electric, Koki, Menfish, Lohan, Koi, dan juga Komet. Hal tersebut sebagai upaya memenuhi permintaan pasar ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor ikan hias Indonesia di tahun 2021 mencapai 34,55 juta US dollar atau meningkat 12,33% dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai 30,76 juta US dollar. Adapun negara utama tujuan ekspor ikan hias Indonesia pada tahun 2021 adalah Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, Vietnam, dan juga Tiongkok. Adanya kegiatan percontohan penyuluhan ini sebagai sinergitas terwujudnya Smart Fisheries Village di kawasan Minapadi, Desa Panembangan. Smart Fisheries Village menerapkan konsep pembangunan desa berbasis teknologi informasi, keberlanjutan, dan peningkatan ekonomi yang nantinya menjadi desa perikanan pintar. Terwujudnya program strategis serta program prioritas KKP utamanya pada pembangunan kampung nelayan maju tak lepas dari peran penyuluh perikanan. Seperti halnya Anissa Putra, penyuluh perikanan Bantu di Kabupaten Belitung. Anissa Putra merupakan satu dari 6.386 penyuluh perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Ia mengabdikan dirinya menjadi penyuluh perikanan sejak tahun 2012 lalu. 1 tahun lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Desa Suwagual, Kecamatan Nasik, Kabupaten Belitung sebagai kampung nelayan maju. Hal ini lantaran potensi kelautan dan perikanannya yang cukup melimpah. Anissa Putra mendampingi kampung nelayan maju Desa Suwagual dengan memberdayakan para istri-istri nelayan untuk mengembangkan kampung nelayan maju Suwagual dari hulu hingga hilir. Tak hanya itu, Anissa Putra turut mendampingi pengembangan Kalaju Suwagual mulai dari beragam pelatihan kepada nelayan, tumbuhnya kelompok masyarakat, akses permodalan, hingga beragam bantuan dari para CSR kepada para nelayan. Berkat Anissa Putra ditetapkannya Suwagual sebagai Kalaju, kini Suwagual memiliki identitas diri yang dikenal sebagai kampung nelayan maju dengan ekoprint berbahan dasar daun mangrove. Desa Suwagual kini banyak dikenal wisatawan sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi dengan adanya produk khas Desa Suwagual yakni ekoprinting. Potensi Suwagual yang cukup melimpah serta perkembangan wilayahnya tidak hanya dikenal masyarakat Indonesia saja, namun juga mancanegara. Sehingga Kampung Nelayan Maju menjadi salah satu desa yang direncanakan untuk perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022 ini. Nah, itu dia Minamania highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.